Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, demikian pun sebaliknya. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita dan kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Terdahulu kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mutiara kata mengatakan, buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang jelek, ataupun sebaliknya. Memang terkadang kita dibingungkan oleh banyak tawaran-tawaran yang tampaknya indah, bagus, baik. Bahkan tidak jarang kita terkecoh oleh tawaran yang sungguh menggiurkan. Tetapi ternyata hal itu palsu, bahkan menyesatkan. Memang tidak mudah untuk mengenal sesuatu itu betul-betul benar, betul-betul baik. Bukan tipuan, bukan palsu. Maka sering orang katakan aspal, asli tapi palsu, yang agak sulit untuk dibedakan. Demikian pun seseorang itu dinilai baik bukan dari kata-katanya yang terangkai indah, kata-kata yang menawan dan memanjakan telinga kita, melainkan dari perbuatan-perbuatannya yang nyata. Jadi sebenarnya antara kata dan perbuatan itu harus sinkron. Artinya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang telah kita katakan. Atau apa yang kita katakan itulah yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang kita katakan atau kita buat itu sungguh-sungguh dengan niat yang tulus, niat yang baik, tidak sekedar untuk agar mendapat pujian dan apalagi menyesatkan atau merugikan orang lain. Tetapi melakukan sesuatu yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, juga terutama bagi orang-orang di sekitar kita. Alias seperti tadi, seperti pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan bahaya nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu menyamar menjadi domba, tetapi sebenarnya mereka itu serigala buas. Atau sering kita sebut serigala berbulu domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah Yesus memperingatkan kepada para murid. Dua hewan yang kontras, yang satu lembut, yang lainnya buas. Demikian pun antara nabi palsu dan nabi yang sejati. Nabi sejati membawa warta sukacita, mewartakan rencana dan kehendak Allah bagi setiap umat manusia. Sedangkan nabi palsu tidak mengungkapkan rencana dan kehendak Allah. Mereka menubuatkan apa yang menjadi keinginan manusiawi, dan itu tidak ada jaminan kepastian. Hari ini Yesus mengingatkan kita dengan tegas akan bahaya nabi-nabi palsu itu. Harus selalu tetap waspada. Mungkin dalam hidup ini kita sering berlaku seperti nabi-nabi palsu. Hidup seperti serigala berbulu domba. Hidup pura-pura, hidup munafik. Seorang nabi palsu akan terus membuai orang dengan kata-katanya yang menarik, kata-katanya yang indah, penampilannya yang lemah lembut dan menawan, serta nasihat-nasihatnya yang manis, enak untuk didengar. Padahal itu hanya kedok penipuan dan atau mau menyesatkan banyak orang. Mungkin sudah cukup banyak orang mengikuti ajaran sesat karena tergiur oleh janji-janji mulutnya yang tampaknya sangat meyakinkan. Namun sayang, itu semua adalah palsu. Itu semua adalah penipuan. Memang betul kata orang, kepandaian adalah kelicikan yang menyamar. Kenapa orang mengatakan seperti itu? Karena dengan kepandaian seringkali digunakan untuk melakukan kejahatan, penipuan, pembodohan, dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus menghendaki kita terus waspada, sebab mungkin sekali kejahatan muncul dalam wajah kebaikan. Egoisme, kepura-puraan, kemunafikan mungkin muncul dalam wajah yang kesetiaan, wajah yang penuh loyalitas. Dan hal itu bisa terjadi di dalam hidup kita, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan wilayah, maupun juga terjadi dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Akan muncul wajah-wajah orang-orang yang diceritakan dalam Injil hari ini. Hal ini bisa terjadi dari luar kita, dalam kehidupan bersama, dan itu mungkin kita bisa atasi. Tapi perlu kita ingat dan waspada, yaitu bila hal itu terjadi di dalam diri kita sendiri, terutama di dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita. Yesus telah memberi petunjuk yang jelas bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Dalam bait pengantar Injil, dalam liturgi Ekaristi hari ini, menjelaskan atau menjawab kepada kita bagaimana kita menghasilkan buah yang baik. Yohanes bab 15 ayat 4 dan ayat 5 dalam bait pengantar Injil mengatakan, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan buah." Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan sesuatu selalu dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh, terbuka, kejujuran, sehingga kita menghasilkan buah yang baik dan memancarkan wajah Kristus Sang Penyelamat, karena kita ada bersama Dia, karena kita ada di dalam Dia. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita, terutama bagi anak-anak kita di dalam keluarga, dan juga bagi siapapun yang kita jumpai? Tanyalah kepada diri sendiri, saudaraku. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Barangkali di sana ada jawaban. Tidak, saudaraku. Jawabannya hanya ada di dalam diri kita sendiri, masing-masing. Apakah saya sudah menghasilkan buah yang baik di dalam hidup saya untuk sesamaku?
Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami telah dipersatukan dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Dikau. Maka mohon suburkanlah iman kami sehingga dapat menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu, Dia More Channel.